Kita lanjutkan pembahasan tentang as-shalah, tentang salat. Hari ini kita akan bahas mungkin dua hal ya, dua permasalahan. Yang pertama makanatuha fid din, yaitu kedudukan kedudukan salat di dalam Islam. Baik, salat adalah ibadah fisik yang paling afdol secara mutlak. Jadi kalau ditanya ibadah apa yang paling afdol dilakukan oleh seorang, ibadah yang dilakukan dengan fisiknya, dengan badannya, maka jawabannya adalah salat. Ini dalilnya adalah ketika seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia bertanya kepada Nabi tentang amalan apa yang paling afdal. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan as-salat, salat. Kemudian dia tanya lagi, Summamah, kemudian amalan apa lagi ya Rasulullah setelah salat? Maka Nabi SAW katakan as-salat, salat lagi. Ya, kemudian dia bertanya lagi, maka Nabi juga menjawab as-salat. Tiga kali dia bertanya, tiga kali Nabi SAW menjawabnya dengan salat. Nah, karena salat itu adalah ibadah yang mencakup seluruh ibadah yang lain. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Di dalam sholat ada zikir, di dalam sholat ada baca Quran, di dalam sholat ada doa, di dalam sholat ada apa khusyuk, ya, ada puasa, ya, ada puasa nggak ada, ada, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Nah, jadi sholat itu adalah ibadah yang paling afdal secara mutlak. Ya. Dan sudah kita bahas ya pada hadis sebelumnya di mana Nabi SAW mempermisalkan sholat 5 waktu bagaikan sungai yang mengalir deras airnya di hadapan rumah seseorang atau rumah kita ya yang mengerjakan sholat. Setiap hari kita mandi di sungai tersebut 5 kali. Maka apakah dosa akan, apakah kotoran masih tertinggal di badan? Tentu jawabannya tidak, ya akan hilang. Begitu juga di dalam hadis yang lain, Nabi SAW sebutkan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Ya, kata Nabi SAW, as-salawatul khamsu, salawat yang 5, yaitu salat 5 waktu, yamhullahu biha al-khataya. Allah hapuskan ya dosa-dosa. Nah, kemudian di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man atammal wudu'a kama amarahullahu taala, fasalawatul maktubatu kaffaratun lima bainahunna." Kata Nabi SAW, barang siapa yang menyempurnakan wudhu sebagaimana yang Allah perintahkan, maka salat dia yang 5 waktu, salat fardu dia bisa menghapuskan dosa-dosa di antara salat yang satu dengan salat yang lainnya. Ya, nah, baik. Nah, jadi sebagaimana ya, kalau seseorang menyia-nyiakan salat, meninggalkan salat, ya, mengakhir-akhirkan salat, ini dosa besar kata para ulama. Bahkan bisa sampai kepada derajat kekufuran. Nah, maka kalau demikian halnya, salat itu menjadi ya makanan paling utama, makanan pokok bagi iman kita. Kalau kita mengerjakannya. Jadi kalau kita mengerjakan salat itu makanan pokok bagi jiwa kita, bagi iman kita. Sedangkan kalau kita meninggalkan sholat, itu adalah dosa paling besar yang bisa menyampaikan seseorang ke derajat kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ya itu kedudukan sholat di dalam Islam. Pentingnya sholat di dalam Islam. Nah,
Baik, kemudian apa hukum orang meninggalkan sholat? Orang yang meninggalkan sholat ya tidak terlepas dari dua hal. Yang pertama dia meninggalkan karena dia mengingkari kewajiban sholat. Dia ingkari, saya nggak yakin sholat lima waktu itu wajib. Nah, saya meyakini Allah tidak mewajibkan sholat lima waktu, misalnya seperti itu. Itu mengingkari dia. Kemudian ada juga orang yang meninggalkan sholat karena bermalas-malasan, ya. Dia malas saja, walaupun dia meyakini sholat itu wajib, tapi dia malas. Bagaimana hukumnya? Baik. Adapun yang pertama, orang yang pertama tadi, orang yang mengingkari kewajiban sholat, ya, ataupun mengolok-ngolok sholat, walaupun dia melakukan sholat. Dia sholat lima waktu, tapi dia nggak yakin sholat itu wajib. Sholat lima waktu itu wajib. Ya maka kata para ulama, fa innahu yakfuru bidzalika wa yartaddu anil Islam. Maka dia sudah kafir dan murtad dari Islam, keluar dari Islam. Kenapa sampai keluar dari Islam dia mengingkari kewajiban sholat? Karena dia mendustakan Allah Subhanahu wa taala dan mendustakan Rasul. Di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat mengatakan wa yuqimuna shalah wa atuz zakah, ya, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Kemudian Nabi SAW di dalam banyak hadis juga mengatakan bahwasanya salat itu adalah salat lima waktu itu adalah salat fardu, salat yang wajib dilaksanakan. Tapi dia mengingkari itu semua, maka hukumnya murtad, kafir. Ya, maka wajib bagi pemimpin kaum muslimin, ya, penguasa kaum muslimin untuk memerintahkannya bertaubat. Dia ditangkap, ya, orang yang sudah tersebar pengingkarannya terhadap sholat oleh pemimpin kaum muslimin jangan dibiarkan. Pemimpin kaum muslimin wajib ya menangkap dia, ditangkap, jangan tersebar syubhatnya, ya, argumen-argumennya sehingga dia menyesatkan orang lain. Tidak, ditangkap oleh pemimpin kaum muslimin, kemudian pemimpin kaum muslimin itu menyuruhnya untuk bertaubat, ya, kembali kepada jalan yang benar, ya. Akui sholat lima waktu itu benar, wajib adanya, ya. Kalau dia bertaubat kemudian dia melaksanakan sholat, maka itu yang diharapkan. Nah, kalau dia tidak mau bertaubat, wa illa qutila ala annahu murtad. Kalau dia nggak bertaubat juga, setelah ditangkap, setelah dijelaskan oleh para ulama, ya, setelah ditangkap itu dia nggak mau bertaubat, nah, dia masih mengatakan sholat lima waktu itu nggak wajib, maka dibunuh. Yes. Dibunuh karena dia telah murtad. Nah, nggak boleh dimandikan, nggak boleh dikafani, nggak boleh disolati, ya orang kafir. Kemudian nggak boleh dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Nah, ini kalau dia mengingkari. Nah, adapun yang Ustaz, kedua, sholat ya, ya, eh, kita sambil kan kita cuma cuma kita doang bertiga ya. ya, Ya. Kalau boleh ini sambil interaksi tanya jawab langsung boleh boleh, Pak Ustaz? boleh, boleh. Kalau yang dimaksud dengan mengingkari itu gimana Pak Ustaz? Misalnya contoh begini ya. Saya punya punya istri gitu. Hmm, hmm. Udah diingetin suruh sholat, tapi kadang mau, kadang enggak gitu. Itu termasuk mengingkari nggak itu Pak Ustaz? Enggak. Itu belum tentu. Kalau dia mengingkari seperti contoh yang saya bilang tadi, dia bilang saya nggak yakin sholat lima waktu itu wajib. Atau dia Oh, bilang Allah nggak mewajibkan kok kita sholat lima waktu, ngapain? Ya, itu murtad, itu kafir nih, ya. Tapi ya. umumnya orang yang meninggalkan sholat bukan mengingkari, umumnya, ya, kecuali udah parah sekali. Ya, Melalaikan ya.
Ya, umumnya orang meninggalkan sholat itu karena malas-malasan saja. Dia tahu sholat itu wajib. Dia tahu sholat itu diperintahkan oleh Allah. Tahu dia. Tapi kenapa nggak sholat? Ya ntar aja lah, malas. Nah, nah ini yang kedua tadi. Kalau dia Ya, meninggalkan sholat karena malas-malasan, eh, dalam keadaan dia masih meyakini kewajiban sholat. Dia masih yakin sholat itu wajib. Ya fa innahu yukallafu min qibalil hakim biqadaiha. Maka tetap juga bagi penguasa kaum muslimin diperintahkan untuk di apa namanya ditangkap dia dulu. Jadi penguasa kaum muslimin harus turun tangan. Kemudian diperintahkan dia untuk mengqadanya. Ini dalam mazhab Syafi'i. Dan diperintahkan dia untuk bertaubat. Nah, jangan lagi meninggalkan sholat. salah. Nah, jadi orang yang meninggalkan sholat juga wajib diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Jangan dibiarkan. Kalau setelah diperintahkan, ya, diperintahkan oleh penguasa kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin untuk sholat, kemudian juga dia nggak mau sholat, maka bagaimana hukumnya di dunia? Hukumnya di dunia tetap juga wajib dibunuh, nah, dipenggal kepalanya. Nah ini ya, cuma bedanya kalau yang orang mengingkari tadi dibunuh juga, tapi dia statusnya sebagai orang murtad, kafir, nggak boleh disolati, nggak boleh dimandikan, dikafani, dikubur pekuburan kaum muslimin. Kalau orang kedua yang meninggalkan sholat malas-malasan, juga diperintahkan taubat. Kalau nggak mau taubat, dibunuh dia. Ya, dibunuh. Tapi statusnya bukan sebagai orang murtad. Ya, dianggap pelaku dosa besar. Masih Nah, masih muslim. Ya. Nah, ya, ya. Gimana, Pak? paham, Saat Pak. matanya. Ya, Ya, baik. Jadi Iya, Dan. seperti jadi ada ya. dua keadaan ya. Ya. Ini kalau misalnya ini Hmm. ada orang tua kita gitu, nggak Ya. sholat. Hmm. Nah, kita udah secara lisan nyuruh sholat, Iya. mengingatkan gitu. Terus, Iya. apakah tanggung jawab kita itu hanya mengingatkan aja atau bagaimana? Iya, hanya mengingatkan, Pak. Apalagi itu orang tua kita, ya. Ya, Itu hanya kita sejauh itu kan. mengingatkan, ya. Kita mengingatkan, kita mendoakan, Bapak boleh mendoakan. Ya, Orang tua misalnya, ya Allah bukakan hatinya untuk sholat. Karena sholat ini adalah tiang agama, Pak ya. Kalau nggak ya. sanggup secara, kalau nggak sanggup dia sholat sambil berdiri, dibolehkan sambil duduk, ya. Hmm, Bahkan kalau nggak sanggup sambil duduk, misalnya udah terbaring di atas kasur, sambil terbaring pun boleh, masih wajib sholat. Jadi itu harus diingatkan, dinasihati terus, Pak ya. ya, Nasihat terus, Pak. Jangan dianggap satu dua kali, ah saya udah kasih tahu, nggak mau-mau. Jangan. Ya, dinasihati terus. Nggak ada ya, batasannya. Cuma dengan cara yang hikmah. Jangan buat jengkel juga nanti ya, dengan cara yang ya. baik. Nah, Misalnya kita nasihati, nanti kapan-kapan Bapak beli mukena, Bapak hadiahkan mukena, ya. Bapak hadiahkan sajadah, nah gitu-gitu Pak. Nah, yang kedua pertanyaan saya, kalau saya di Jakarta, kemudian pulang ke Solo, Ya, mungkin 2 minggu, mungkin sebulan, 2 bulan gitu. Apakah ya. saya masih bisa Oh, dijamak sholat saya Bapak sekarang menetapnya Jakarta, di home Jakarta. base-nya Jakarta. Mm-mm. Ya, Terus ke berarti Solo, misalnya 2 minggu, sebulan, 2 bulan, apakah selama 2 bulan itu tetap dianggap musafir, bisa sholat jamak? ya boleh Pak. Insya Allah boleh. Itu Di batasnya sampai kapan, Pak Ustadz? jalanan ya. Sebenarnya khilaf itu para ulama, Pak. Ada yang bilang
patokannya sampai 4 hari gitu ya. 4 hari boleh dijamak, lebih dari 4 hari nggak boleh lagi. Mm-mm. Tapi Allah alam yang kuatnya selagi Bapak dalam keadaan safar, Bapak boleh terus menjamak, mengqashar salat. Oke. Sebagaimana Umar ketika berada di Syam 2 tahun, Umar itu selalu mengqashar salat, ya mengqashar salat Oke. selama 2 tahun gitu ya. Mengkosor sholat ya. Iya, Oke, siap. Ya, baik, makasih Pak Ustadz. baik, barakallah. Iya. Jadi seperti itu Pak ya, hukum orang yang meninggalkan sholat. Yang pertama, dia meninggalkan sholat karena apa ya Pak tadi? Karena dia mengingkari Malas. kewajiban sholat, Oh, ya, nah maka ingkari. dia murtad. Ya. Yang kedua, dia meninggalkan sholat karena malas-malasan. Nah, dia masih meyakini ya, kewajiban sholat tapi malas-malasan. Maka itu juga diperintahkan untuk sholat, untuk bertaubat. Kalau nggak mau Nah, tetap dibunuh juga. nanya Pak Di, Ustadz, ya, misalnya kita lagi di jalan, ya. lewat waktu sholat, Mm-mm. itu eh, kita masih bisa apa ya? Iya, waktu sholat apa? Sholat duhur sama asar. Ya Sholat, maghrib sama isya lah. iya, maghrib sama isya. Insya Allah itu datang Pak ya, pembahasannya nanti di masalah Oh ya, lima oh ya, pasal baik baik. sholatnya. Nah, Nah, pertanyaan lain nih Pak ya, Ustadz, ya, terkait masalah sholat ya. Eh, ya. Kalau bener nggak sih ada hadis yang kalau dosa istri itu ditanggung sama suami? Mhm. Jadi kalau Kenapa istri Pak? ada nggak, memang betul nggak ada hadis yang menyebutkan bahwa dosa istri itu ditanggung oleh suami? Oh iya, betul. Kalau Ada Pak. istri nggak sholat, maka suami menanggung Hmm. dosanya gitu Pak Ustadz. Iya, itu berdasarkan hadis Nabi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin dan setiap kalian akan ditanyakan, akan mempertanggungjawabkan eh, siapa yang dia pimpin, apa yang dia pimpin. Nah, suami itu pemimpin di dalam keluarga, maka dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya tanggung jawab dia terhadap istrinya, terhadap anaknya, apakah dia sudah memerintahkan mereka untuk sholat atau tidak. Ya. Kalau dia sudah memerintahkan ya soal istrinya untuk sholat, ya, kemudian tidak sholat, maka ya insya Allah dia sudah terbebas ya. Tapi perintah di sini, memerintahkan di sini, eh, karena suami dia sebagai pemimpin, bukan sekali dua kali, ya, harus banyak. Seperti anak-anak kecil ya. Kata Nabi SAW, muru auladakum bisalah sab'i sinin, wadribuhum fil ashar. Kata Nabi SAW, perintahkan anak kalian untuk sholat pada umur 7 tahun. Kalau sudah umur 10 tahun tidak sholat, maka disuruh pukul. Maka pukullah. Nah, begitu juga dengan istri. Jangan eh, apa maksudnya jangan eh, sekali dua kali ayo sholat enggak. Bahkan boleh kita marahi kalau dia tidak melaksanakan sholat. Ya, Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau meninggalkan sholat malas-malasan ya maka hukumnya sama juga murtad katanya. Sehingga kalau murtad berarti itu sudah lepas ikatan pernikahan. Kalau dia murtad sudah lepas ikatan pernikahan. Nah, itu pendapat sebagian ulama. Artinya memang masalah meninggalkan sholat ini masalah yang bahaya sekali ya, genting sekali, bahaya ya apa namanya permasalahan yang besar sekali, nggak main-main nih. Dosanya dosa besar. Makanya kata ulama, dosa meninggalkan sholat lebih besar dosanya dari membunuh, lebih besar dosanya dari apa namanya makan riba, ya, makan yang haram, makan babi misalnya, atau dosa apapun,
lebih besar dosa meninggalkan sholat. Dosa durhaka sama orang tua lebih besar dosa meninggalkan sholat. Ya, karena hukumannya bahkan bisa kufur. Nah, kalau Iya. pembunuh, di pembunuh belum tentu eh, dia kafir. Dia melakukan dosa besar, dosa-dosa sangat besar, tapi tidak sampai derajatnya seperti dosa meninggalkan sholat 5 waktu. Nah, itu ya, Pak. Iya, Pak. Khairan, insyaallah. Baik, jadi di dalam mazhab Imam Syafi'i, orang yang meninggalkan sholat karena malas itu tidak kafir, ya, tapi dia pelaku dosa besar. Kalau dia tidak bertobat, tetap dipenggal kepalanya, nggak boleh hidup. Nah, jadi orang nggak sholat itu nggak boleh berkeliaran. Kalau negara itu negara Islam, gitu ya, semuanya Iya. harus sholat. Karena sholat itu tiang agama. Baik buruknya seseorang dilihat dari sholatnya. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Bukhari rahimahullah taala, kalau beliau ingin berguru ke seseorang, beliau nggak langsung duduk di majelisnya, nggak. Imam Bukhari lihat dulu calon gurunya itu bagaimana dia sholat. Jadi ditunggu di masjid. Ketika sholat jamaah dilihat gimana cara sholat orang itu, calon gurunya itu. Kalau memang sholatnya baik, bagus gerakannya, sesuai dengan sunnah, ya, lama bagus, nah, secara zahir ya, maka Imam Bukhari mau duduk di majelis orang tersebut untuk menerima hadis, ya, untuk belajar hadis. Tapi kalau orang itu sholatnya tidak bagus, maka Imam Bukhari langsung meninggalkannya. Jadi salah satu menilai seseorang itu baik atau buruk, ya, nilailah pada sholatnya. Kayak Insya Allah. Baik, Bapak semuanya mungkin sampai di sini ya teman kita Iya, hari Pak ini. Ustadz. Makasih. Insya Allah nanti kita bahas. Ini nggak tahu ini Iqra Bapak udah tamat ya. Nah, nanti gimana lah, apa mau lanjut